Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja Jumat 27 Mei 2022. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 40. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di sorga untuk kesempatan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami sekalian, untuk kasih yang Tuhan perkenankan kami alami dan kami nikmati bersama hingga pada saat ini. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai aktivitas kami. Namun sebelum memulainya, kami mohon Tuhan kuatkan kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Sekiranya ini menjadi landasan kehidupan kami untuk menjadi kemampuan menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Firman Tuhan. Bacaan ini diberikan suatu tema, yaitu penantian kedatangan Kristus.
penantian kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kisah Yesus di Bait Allah ternyata bukan hanya menjadi kisah penyerahan anak sulung laki-laki oleh orang tuanya kepada Allah. Karena di Bait Allah sudah ada dua orang yang memang sedang menanti-nantikan penggenapan janji Allah atas Israel. Simeon disebutkan sebagai orang benar dan saleh. Roh Kudus telah menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Sang Mesias, disebutkan dalam ayat 26. Ia ada di Bait Allah karena Roh Kudus yang memimpin dia datang ke situ. Dan tentu Roh Kudus juga yang menyatakan bahwa bayi yang dibawa Yusuf dan Maria adalah Mesias yang dia nanti-nantikan sepanjang hidupnya. Ketika Simeon menyambut anak itu, maka sukacitanya bukanlah sukacita seseorang karena melihat bayi yang mungil dan yang lucu, tetapi yang ia lihat adalah adanya penggenapan janji Allah kepada umatnya, sehingga ada sebuah pengharapan bagi semua umat. Maka mengalirlah puji-pujian dari mulutnya yang disampaikan dalam ayat 29 hingga ayatnya yang ke-32. Bersama dengan Simeon, Allah memilih Hana untuk memberikan kesaksian bahwa sang bayi itu adalah Mesias. Hana telah menjanda sejak usianya masih muda, dan mungkin saja ia mengalami banyak kesulitan sejak ditinggal suaminya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia tetap memilih untuk tekun beribadah di Bait Allah dengan berdoa dan berpuasa. Dalam ayat 37 disebutkan, ia pun menantikan kelepasan bagi umat, dan itu ditemukan di dalam Yesus, Sang Mesias itu. Maka ia bersyukur kepada Allah dan berbicara tentang Yesus kepada semua orang yang juga menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Bagi Simeon dan Hana, penantian kedatangan Mesias, penyelamat umat, memakan waktu yang tidak sebentar. Namun mereka melalui waktu itu dengan penuh pengharapan dan menjalankan hidup sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pengharapan kita kepada Kristus pun bukan hanya di dalam dunia ini saja. Kita berada dalam penantian kedatangannya yang kedua kali. Di dalam masa-masa ini, bertekunlah dan jangan pernah tinggalkan iman kita. Bagaimanapun sulitnya situasi yang kita hadapi dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini, karena siapapun yang berharap kepadanya tidak akan pernah kecewa sampai kita bertemu Dia saat kedatangannya yang kedua kali kelak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, senantiasalah berpengharapan kepada Tuhan, bersukacitalah dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali, sebab Ia adalah Mesias yang menggenapi hukum Taurat, yang menggenapi janji-janjinya bagi kita. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur untuk segala perkenan-Mu bagi kami, rahmat-Mu yang besar, dan kasih Tuhan yang senantiasa kami alami dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya
dapat mengambil bahagian dalam kehidupan kami, dapat menjadi kemampuan untuk menapaki hidup karunia Tuhan bagi kami sekalian. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, berikan kami kesehatan yang baik serta hikmat untuk dapat menjalani kegiatan kami, hidup kami dengan baik dan boleh berkenan bagi Tuhan. Berdoa untuk seluruh umat Tuhan dalam mengemban pekerjaan masing-masing. Tuhan kiranya memberkati, semoga dikuatkan, diberi kesehatan dan hikmat untuk menjalani dan mengemban tugas panggilan mereka, tugas pelayanan. Semoga dikerjakan dengan penuh sukacita, dapat bermanfaat bagi kami sekalian dan terlebih berkenan bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati usahanya, semoga boleh selalu dikerjakan dengan kesabaran dan ketekunan, dan suatu saat nanti di waktu yang telah Tuhan tentukan boleh mendapatkan pekerjaan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sementara dalam bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan, beri ketekunan untuk terus mengusahakan hal yang menjadi kewajiban mereka sebagai pelajar, dan suatu saat nanti bisa memetik dan menikmati hasil dari jerih payah mereka. Bapa di sorga, berdoa juga untuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka meskipun dalam kelemahan, namun kami percaya kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan perkenankan bagi orang tua kami. Meskipun secara fisik sudah lemah, namun iman kepercayaan akan Tuhan senantiasa teguhkan dan kokohkan. Semoga selalu dipegang teguh dalam kehidupannya. Bapa di sorga, berkati aktivitas kami hari ini, semoga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, berikan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan di dalam memerintah kami semua. Kiranya melalui itu damai sejahtera senantiasa diciptakan di lingkungan kami masing-masing. Bapa di sorga, ini yang menjadi ungkapan syukur kami, permohonan kami, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat beraktivitas.